Indonesia menyimpan banyak cerita horor dari berbagai daerah, bahkan banyak yang disebut-sebut sebagai kisah nyata. Teman-teman pun pasti pernah mendengar beraneka cerita horor kisah nyata yang berasal dari daerah kalian. Terlepas dari kebenarannya, cerita horor tersebut populer dan banyak yang mengaku mengalami kejadian tersebut. Dalam video ini, Mediakala akan mengulas 6 cerita horor kisah nyata yang populer dan melegenda dari sejumlah daerah di Indonesia. Kisah-kisah berikut sangat mudah ditemukan di daerah tertentu atau seluruh Indonesia. Terlepas dari kebenaran cerita horor atau kisah legenda berikut, tak salah jika teman-teman mengetahuinya. Legenda pertama yaitu Nyi Roro Kidul. Indonesia memiliki banyak cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang terkenal adalah Nyi Roro Kidul. Dalam legenda, Nyi Roro Kidul adalah sang penguasa Laut Selatan. Namun, kebenaran cerita tentang sosok Nyi Roro Kidul masih menjadi kontroversi. Menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kandita, putri kerajaan Pakuan Pajajaran. Kecantikannya sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, ia juga dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yaitu matahari yang indah. Cerita versi lainnya mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan langsung Raja Airlangga dan juga merupakan keturunan Raja Kediri Jayabaya. Legenda Nyi Roro Kidul dikutip dari buku berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara Terpopuler yang ditulis oleh Lia Nuralia dan Lim Imaduddin. Nyi Roro Kidul adalah anak dari Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya adalah Permaisuri Kinasih, permaisuri yang paling disayangi oleh Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul yang semula bernama Putri Kandita memiliki paras cantik melebihi ibunya. Oleh karena itu tidak heran Kandita menjadi putri kesayangan ayahnya. Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan larangan menggunakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Dikutip dari buku yang berjudul Narasi Mitos dan Legenda Indonesia, dalam ekspresi batik Tamarin karya Nuning Yanti Damayanti, memakai baju hijau dapat membuat pemakainya tertimpa kesialan karena warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh menggunakan warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan memiliki warna yang cenderung kehijauan, sehingga apabila korban tenggelam menggunakan pakaian hijau, maka akan sulit ditemukan. Legenda kedua ada di Gunung Lawu. Membahas cerita mistis di Gunung Lawu pasti berhubungan dengan legendanya. Konon, Gunung Lawu merupakan tempat menghilangnya Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Di gunung ini pula, masyarakat setempat meyakini adanya dua makhluk gaib. Dua makhluk yang dimaksud adalah manusia biasa dulunya. Mereka adalah dua penjaga yang setia menemani Prabu Brawijaya V, bahkan ketika sang Prabu mengasingkan diri di Gunung Lawu. Makhluk gaib itu menjaga puncak Gunung Lawu yang ada 3. Salah satu puncaknya bernama Hargodalem yang diyakini sebagai tempat terakhir Prabu Brawijaya V sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Berdasarkan cerita lisan ke lisan, dua makhluk gaib itu dikenal dengan sebutan Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Secara misterius, keduanya menjadi patih dan memimpin para makhluk tak kasat mata lain yang tinggal di Gunung Lawu. Dipa Menggala dianugerahi gelar Sunan Gunung Lawu, sedangkan Wangsa Menggala dikenal dengan gelar Kyai Jalak. Urutan ketiga ada Desa Penari. Asal-usul Desa Penari yang dijadikan film masih menjadi misteri. Sampai saat ini belum diketahui lokasi desa tersebut, termasuk apakah desa tersebut nyata atau tidak. Kaur Kesra Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Srianto memastikan, kisah di film KKN Desa Penari terjadi di desanya. Hal ini dia ungkapkan beberapa kejadian yang serupa dengan film. Dia juga membenarkan bahwa Desa Penari merupakan Desa Bayu, yang berada di Banyuwangi. Menurut Srianto, nama Desa Penari diambil dari pengalaman mistis yang dialami dua mahasiswa-mahasiswi, di mana mereka mengaku sempat terjebak dalam desa gaib yang tengah menggelar pertunjukan tari. Disebut Desa Penari karena kisah atau pengalaman mistis itu. Saat dua mahasiswa diminta singgah makhluk gaib, begitu mereka masuk, ada raja, ada dayang-dayangnya, disuguhi tari-tarian, gamelannya lengkap. Sambil menikmati hidangan, sambil menikmati tari-tarian seperti berada di sebuah kerajaan.
Urutan keempat ada Sinden Sarinten. Dari Watu Kandang, Trenggalek, Jawa Timur, terdapat kisah sinden bernama Sarinten, yang secara turun-temurun menjadi mitos lokal. Desa Pandean, Kecamatan Dongko, diyakini merupakan tempat sakral. Warga setempat meyakini terdapat kisah nyata terkait sinden tersebut. Bahkan kisah ini diangkat menjadi film berjudul Sinden Gaib. Kisahnya berawal ketika sekelompok remaja membuat film di Watu Kandang, Desa Pandean. Salah satu kru melakukan hal yang dilarang sehingga membuat seorang perempuan kesurupan dan seolah-olah bisa menari Jawa dan menyanyi seperti sinden. Setelah pulang, ternyata sinden Sarinten masih mengganggu perempuan tersebut. Bahkan sosok sinden itu sudah menyatu di tubuh perempuan itu. Urutan kelima ada Kuyang. Salah satu mitos yang cukup menarik perhatian adalah cerita tentang Kuyang. Kuyang diyakini sebagai makhluk halus yang dapat berubah bentuk dari perempuan biasa menjadi sosok seram dengan kepala terbang dan usus yang menjulur. Dirangkum dari berbagai sumber, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Bila Kuyang terbang pada malam hari, biasanya diikuti dengan semacam lampu merah atau lampu kecil. Kuyang adalah manusia biasa yang menyatu dengan lingkungan sekitar pada siang hari. Namun, dia berkeliaran di malam hari hanya dengan mengenakan kepalanya. Mitos ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Kalimantan. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang percaya akan keberadaan Kuyang. Urutan keenam ada Lampor. Lampor adalah istilah yang mungkin belum semua orang mengetahuinya. Mitos yang sudah lama berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kembali mencuat di media sosial. Selain karena filmnya, video-video di media sosial juga menjadi salah satu faktor penting. Lampor adalah istilah yang dikenal berkaitan dengan keranda terbang di Jawa. Konon katanya ada makhluk tak kasat mata yang membawa keranda tersebut untuk lalu lalang di sebuah lokasi. Seseorang yang keluar di malam hari dan melihat lampor tersebut akan hilang tak kembali. Lampor adalah cerita mitos yang banyak versinya. Ada pula mitos lain yang menyebut jika Lampor adalah salah satu anggota pasukan gaib dari Nyi Roro Kidul. Keranda tersebut diterbangkan oleh angin dari Laut Selatan hingga akhirnya terbang melewati daerah-daerah tertentu. Masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Tengah dan Timur, mengenal makhluk gaib Lampor. Lampor mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum usai atau kesalahan yang mesti ditebus. Demikianlah video sekadar cerita horor atau kisah nyata. Teman-teman bisa menentukan sendiri pilihannya. Urban legend ini terus beredar dan menjadi kekayaan tak ternilai bagi budaya Indonesia. Teman-teman bisa subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia.